Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Ishak, NIM F151201001 dari kelas 2A1 Pendidikan Fisika FKIP Untan. Kali ini saya akan membahas tentang fisika pada kehidupan sehari-hari, dan untuk pembahasan kali ini adalah konsep fisika pada gasing. Untuk pengertian dari gasing sendiri adalah gasing atau disebut gasing atau biasa disebut gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan kesetimbangan pada suatu titik. Nah, ini adalah gasing, bentuknya seperti ini. Kemudian konsep fisika yang ada pada gasing itu ada 4. Yang pertama, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Yang kedua, gerak melingkar. Yang ketiga, torsi. Dan yang keempat itu adalah gaya gesek. Nah, untuk hukum 1 dan 2 Newton yang berlaku pada gasing adalah hukum 1 Newton bunyinya sebuah benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Kemudian untuk hukum Newton 2 bunyinya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan besar gaya searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa kelembaman benda tersebut. Jadi kesimpulannya untuk hukum Newton 1 dan 2 pada gasing itu adalah yang pertama, gasing yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang membuat gasing itu bergerak. Kemudian yang kedua, gasing akan mengalami percepatan yang sebanding dengan besar gaya yang diterima. Jadi yang nomor 2 ini maksudnya gasing itu akan berputar semakin cepat apabila kita beri gaya yang semakin besar. Gasing kan mainkannya caranya dengan diputar. Apabila kita memutarnya dengan gaya yang kuat, maka gasing itu akan mengalami percepatan yang lebih besar. Yang kedua itu ada gerak melingkar. Gasing memiliki bentuk seperti roda, oleh karena itu berlaku hukum gerak melingkar antara lain kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, bisa dilihat ini bagian atas gasing jika didiagramkan seperti ini. Untuk kecepatan linear yaitu V. Kecepatan linear merupakan kecepatan yang memiliki arah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Kemudian prinsip ini dapat digunakan pada gasing karena bagian atas gasing merupakan bentuk lingkaran. Bisa dilihat di gambar ini. Dengan ini kita dapat menghitung kecepatan linear gasing menggunakan rumus V sama dengan 2pi R dikali F. Dengan V itu adalah kecepatan linear. Pi itu kenapa memakai pi? Karena gasing ini adalah bagian atasnya ini berbentuk lingkaran. Kemudian R itu adalah jari-jari dari pusat lingkaran ini ke tepi lingkaran. Dan frekuensi gasing untuk F. Kemudian untuk gerak melingkar yang kedua itu ada kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang dibentuk untuk melakukan perpindahan tiap satuan waktu. Kita dapat memasukkan nilai kecepatan linear gasing ke suatu rumus untuk mendapatkan besar dari kecepatan sudut gasing yang berputar. Nah, untuk rumus kecepatan sudut itu sendiri itu ada omega sama dengan V per R. Dan omega itu adalah kecepatan sudut gasing, V itu kecepatan linear gasing, dan R sama dengan jari-jari gasing. Untuk hukum yang ketiga itu adalah torsi. Nah, torsi atau momen gaya merupakan besaran yang dapat menyebabkan sebuah titik partikel berputar terhadap porosnya. Pada gasing yang berbentuk lingkaran, maka porosnya berada di titik tengah lingkaran gasing. Nah, bisa dilihat ini gambar diagram torsi pada gasing. Ini adalah lingkarannya. Kemudian F ini gaya yang kita berikan pada gasing. R ini adalah jari-jarinya. Dan O ini adalah pusatnya. Kemudian besarnya momen gaya atau torsi pada gasing dapat dirumuskan. T sama dengan R dikali F dikali sin alpha. Kemudian keterangannya untuk F itu besar sama dengan besar gaya yang kita berikan pada gasing. R itu panjang lengan gaya atau jari-jari gasing. Kemudian T itu adalah momen gaya atau torsi.
Dan alfa itu adalah sudut antara arah lengan gaya dan arah gaya. Nah, bisa dilihat kan, ini gayanya agak miring dengan lengan gayanya, jadi dia membentuk sudut. Kemudian untuk gaya yang keempat itu adalah gaya gesek. Pada gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek akan muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Nah, gaya gesek yang terjadi pada gasing itu adalah gaya gesek dengan lantai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu gaya gesek dengan udara di sekitar putarannya. Nah, gaya gesek yang terjadi pada gasing itu akan berlawanan dengan arah putarnya, sehingga akan membuat gasing berputar kencang menjadi pelan dan kemudian berhenti total. Jika gasing diputar di satu tempat yang tidak memiliki gaya gesek, maka gasing itu secara teori dia akan berputar selamanya. Kemudian gaya gesek pada gasing itu dapat diperkecil. Dengan caranya adalah kita meruncingkan ujung bawah gasing yang menjadi poros tempat dia berputar itu, jadi ujungnya itu akan kecil, dan titik sentuh yang ada pada lantai pun akan menjadi kecil dan mengurangi gesekan. Ini hanya berlaku di lantai yang padat. Jika lantainya lunak, itu gasingnya akan semakin menembus lantainya, karena tekanan ke bawah akan semakin besar akibat ujung yang semakin runcing, dan gaya gesek yang diterima pun akan semakin besar. Misalnya saat kita mainkan gasing di lantai yang keras, misalnya lantai semen, daripada kita mainkan gasing di atas pasir, itu maka gasing yang di atas pasir cenderung akan sulit berputar. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang baru dan ilmunya dapat diambil. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.